Oke, halo teman-teman. Saya mau menjawab pertanyaan lagi nih dari Mas Wahyu. Ini sangat fast respon sekali ya. Ini bertanya lagi. Baik Bang, terima kasih atas jawabannya. Izin bertanya lagi. Project saya kan menggunakan Laravel 12 untuk backend-nya dan Next.js 15 kalau nggak salah untuk front-end-nya. Nah, apakah untuk mengatur pindah halamannya harus di Laravel-nya juga atau cukup di Next.js-nya saja? Pertanyaannya ini bisa saya jawab menggunakan ini ya teman-teman, diagram ya. Jadi sebelum menjawabnya, teman-teman itu harus paham dengan konsep front end dan juga back end. Anggaplah di sini itu adalah front end-nya, terus di sini adalah back end-nya. Ini berarti Laravel ya teman-teman. Tadi Laravel. Terus di sini anggaplah front end-nya itu adalah apa tadi? Next.js. Next.js. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kan pertanyaan apakah untuk mengatur pindah halamannya harus di Laravelnya? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Jadi untuk perpindahan halaman itu cukup di front end-nya saja. Nah, jadi begini. Misalnya, teman-teman ini punya satu halaman namanya adalah login. Setelah itu, ada namanya halaman beranda. Ini anggaplah ada di dalam apa ini? Ada di dalam front end ya, teman-teman. Nah, setelah orang berhasil untuk login, bentar, kita anggaplah di sini, bentar ya teman-teman ya, kita anggaplah di sini backend login. Nah, terus apa lagi ya? Anggaplah ini get me, get user, kayak gini misal. Nah, ini kan front end dan juga backend. Teman-teman jangan berpikir dua ini itu adalah satu kesatuan. Sebenarnya memang iya satu kesatuan, cuman kalau lebih detailnya lagi ke dalam, dua ini kan berbeda, ada di tempat yang berbeda. Front end sendiri dan juga back end sendiri. Berbeda kalau dengan aplikasi yang monolit. Mau aplikasi monolit itu jadi satu memang. Nah, itu nantilah itu di luar pembahasan kita ya. Jadi misalnya ada user, user mana ya? Pesan nih. Ada user misal katakanlah di sini. User ini dia akan masuk ke login ya. Ini kan halaman ya. Ini pokoknya yang di sini itu teman-teman yang di hijau ini teman-teman harus melihatnya sebagai halaman ya pokoknya. Teman-teman harus melihat ini sebagai halaman. Kemudian halaman ini kan user ke login, dia sudah masukkan username, password dan lain-lain. Terus dia akan halaman login ini untuk mengautentikasi atau ini bener nggak usernya yang login. Nah, kayak gitu kan istilahnya. Dia akan manggil endpoint dari backend yang berfungsinya untuk menangani login tersebut. Ternyata dari backend bener nih. Oh iya, bener. Usernya itu ternyata emang bener. User yang bener buat login. Oke, dari backend sudah bener. Kemudian dari login di aplikasinya Mas Bayu ini, ternyata setelah login, user akan diarahkan ke halaman beranda. Nah, berarti kan masuk ke halaman beranda. Proses perbedaan log antara halaman login dan halaman beranda ini kan ada di front end. Jadi dia tidak melibatkan back end. Misalkan setelah login ternyata usernya itu langsung diarahkan ke halaman profil misal. Nah, ini kan terserah kan, terserahnya dari front end-nya. Ternyata setelah login kok diarahkan ke halaman profil, ya nggak apa-apa, terserah front end-nya. Ternyata seperti itu. Jadi dia tidak diteruskan ke beranda. Nah, ini kan semuanya ada di front end. Seperti itu. Nah, terus itu yang pertama kan dipahami. Mungkin itu sudah cukup sih untuk untuk menjawab pertanyaannya. Cuman kalau ingin saya lanjutkan sedikit, jadi misalnya back end ini dia itu cuman ngurusin
tentang sistem yang ada di belakangnya, yang berjalan di belakang halaman-halaman ini. Nah, jadi terserah misalnya login, oh ternyata login kok ngambilnya dari get user, ya nggak apa-apa, bebas. Tapi ya tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak bisa berjalan kan gitu. Nah, mungkin apa ya, ya itu aja sih mungkin ya. Saya juga bingung ngomong apa lagi ini ya teman-teman. Ya mungkin untuk Mas Bayu kalau ada pertanyaan lagi, silakan bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih.